Argayo, Brahma Prasetyo, Darmawan Saputra, Devita Wisparmata, Saya Pak. Dian Marcella, Bila Evitalisa. Saya Pak. Kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita berdoa secara bersama-sama pada ayat 13. Silakan untuk mendoa dan menghati saja. Oke, doa tadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini akan berfaedah dan bermanfaat dan tentunya kita semua akan mendapatkan ilmu ya. Semua ya. Jangan malu. Di sholawatan tadi mudah-mudahan membukakan hati kita, membukakan pikiran kita ya, untuk kita mengikuti pembelajaran kita pada materi kita pada siang hari ini ya. Nah, oke, kita sudah sampai di bab 3 ya. Silakan dilihat di buku cetakan itu bab 3 itu mengenai tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Oke, bab 3 itu bersih, semua bersih hidup jadi nyaman. Di sini ada 3 gambar anak-anak. Siapa bisa menerangkan dari gambar ketiga gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Jangan dong, jangan koyak di tangan. Ya, apa? Buang sampah. Di mana buang sampah? Iya, di mana dia buang sampah? Di kotak sampah. Jadi intinya membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang gambar yang kedua apa? Di halaman sekolah ya. Cara bergotong royong ya, membersihkan sampah ini sering kita lakukan kan? Tapi apa? Setelah kita pembersihan, setelah jam istirahat kotor lagi. Itu tandanya apa? Kita hanya punya kesadaran untuk membersihkan, tapi kita masih rendah kesadarannya untuk menjaga kebersihan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Apa? Berwudu itu untuk apa nak biasanya nak? Melaksanakan sholat. Oke ya. Jadi ketiga poin ini sudah tergambar. Materi kita yang dipelajari kita tergambar kan? Artinya kita akan menjaga kebersihan baik lingkungan, badan kita, ya, maupun kita apalagi sebelum kita melaksanakan ibadah, ya. Oke. Ini apa? Tujuan pelajaran. Sebelum kita mulai materi kita harus punya tujuan dulu. Kalau kita tidak ada tujuan, tidak ada tujuan, kita tidak tahu arahnya kemana kan? Dari rumah tujuan kita nanti nak sekolah, nak belajar. Jadi kita sudah punya tujuan. Yang pertama, memahami ketentuan ya. Jadi setelah kita mempelajari ini nanti, Bapak mengharapkan kita semua mengetahui tujuan, memahami tentang ketentuan tahap. Yang kedua apa? Memahami macam-macam najis dan cara menyucikannya. Ya, oke. Tidak? Nah ini taharah. Apa? Siapa yang bisa berani membaca apa itu taharah?
Apa? Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lainnya sebagainya. Tahara artinya bersuci, ya, bersuci dari apa? Bersuci dari najis dan hadas, ya. Bapak yakin anak-anak sekalian sudah bukan hal yang asing lagi tentang najis dan hadas ini. Bapak yakin semuanya sudah sholat kan? Artinya kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat, artinya kita sudah mengetahui mana yang hadas, mana yang najis, ya. Oke, lanjut. Nah ini kita bahas najis dulu. Najis itu ada berapa macam? 3. Yang pertama najis. Apa adalah najis yang apa? Yang kedua najis. Najis apa mutawasita? Yang ketiga najis. Mughaladzah adalah najis. Oke ya. Jadi ada ketiga najis, ya. Jadi ada najis apa? Najis ringan, najis mutawasithah, najis pertengahan, dan najis mughaladzah, najis berat. Apa nak najis apa tuh? Najis ringan tuh apa kira-kira? Kencing siapa? Ya. Itu ada ketentuannya nanti ya. Jadi kalau najis apa? Najis ringan itu kencingnya bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, ya. Dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi termasuk najis ringan, ya. Najis pertengahan apa? Najis pertengahan. Selanjutnya dari najis ringan tadi, contohnya darah, air seni, ya betul, air seni, ya. Apa? Tinja, ya itu termasuk najis pertengahan. Najis berat, najis mughaladzah. Siapa bisa memberikan contoh? Apa? Siapa? Anjing, kan? Iya. Jadi anjing, jadi apapun yang ada dalam anjing itu najis berat, najis mughaladzah. Apa nak? Misalnya terkena air liur anjing, jatuh anjing, gigitan anjing, ya, atau tersentuh badan anjing, salah satunya basah. Kalau tangan kita yang basah atau anjing yang basah kita sentuh, maka kita terkena najis mughaladzah. Oke? Lebih jauh kita lihat ini. Kan? Sudah jelas semuanya tadi. Najis apa? Najis ringan. Ya. Jadi kalau kita sudah ada anak-adik bayi di rumah, belum usia 2 tahun, dia masih menyusui, ya, masih makanannya cuma mengandalkan air susu ibunya, itu termasuk najis apa, ya. Jadi mutawasithah, darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan lain sebagainya, ya. Kemudian najis mughaladzah, najis yang berat. Nah, najis berat ini bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita terjilat anjing? Mandi wajib. Kalau kita jilat anjing? Mandi, Pak. Menggunakannya satu kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi cara mensucikan kita terkena najis berat ini, salah satu mencuci bagian terkena najis tadi dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Itu baru kita bersih, ya. Kalau kita tidak melaksanakan itu tidak akan bersih dari najis beratnya ada, ya. Nah, najis mutawasithah itu ada 2, najis hukmiyah dan najis ainiyah, ya. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, jadi contohnya tadi kita terkena air seninya adik itu, masih bayi tadi, ya, itu masih disucikan.
kita nak sholat, ya, kenalah baju kita air seni. Jadi cukup kita percikan air saja, itu sudah sah, sudah hilang najisnya. Syaratnya apa? Syaratnya bayinya belum berusia 2 tahun dan dia makanannya cuma air susu ibunya sebelum makan apapun selain dari susu ibunya. Jadi cak mana Pak kalau dia sudah dikasih susu formula itu sudah termasuk najis ya, karena dia makanannya sudah ada makanan lain, makan tambahan selain air susu ibunya. Ya. Kemudian najis ini ya, najis yang tampak wujudnya, zatnya bisa diketahui melalui baunya maupun rasanya. Cara menghilangannya, kita harus hilangkan baunya, hilangkan rasanya. Contoh, kita ini nak ke masjid, ya, nak ke masjid, nak sholat, nak ngaji misalnya kan, kita nak ke masjid. Tepi jalan dari ayam, kotoran ayam. Nah, jadi cak tanah, cak bukan katanya, kotoran trauma ya. Tapi jangan apa tanah, apa ayam, cak tai ayam ini kan, toiletnya. Jelas dia, ayamnya. Nah, sudah dipastikan bahwa itu kotoran ayam. Bagaimana cara mensucikannya? Kita harus dibersihkan, hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Kita harus hilangkan. Ya. Oke. Sebelum jauh, ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan untuk lebih jelasnya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan, disimak ya. Nanti Bapak tanya. Tidak pakai sound, jadi tidak suara. Ada tak yang berani untuk memberikan tanggapan, memberikan kesimpulan tentang apa sih sebenarnya yang kita pelajari ini? Ya. Apa? Berapa? Mengenai apa? Lampok dan macam-macam air. Contohnya apa? Air sungai, air dalam, air sumur, air embun, dan air salju, air seni. Itu najisnya kan? Oke, itu tadi ya. Jadi najis itu ada berapa najis? 3. Yang pertama najis. Apa itu najis muwafafah? Yang kedua najis Mutawasita. apa itu najis mutawasita? Yang ketiga apa itu najis mughaladzah? Contohnya apa? Apa itu? Anjing dan babi, Pak. Anjing dan babi. Ya. Kalau terkenal, bagaimana cara membersihkannya? Air tanah. Pakai apa? Air campur. Disiram dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya bercampur. Ya. Jadi cara nyampurnya. Apakah di awal ini boleh bebas? Tapi kalau sarankan yang lebih bagus lagi itu yang di awal ya. Jadi gunakan dulu gayung, kita ambil tanah, masukkan di gayung, ya, kita isi air, campur tanah, siramkan 1 kali, dilanjutkan dengan 6 kalinya disiramkan pakai air mengalir ya. Jangan di ini, jangan di ember, jangan di baskom. Cucinya untuk ini ya, itu bisa untuk mengalirkan najis tadi. Kalau kita cuci dengan air mengalir, otomatis kotoran atau najis tadi itu akan hilang ya dengan sendirinya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Apa? Oh, di bawah dulu. Silakan, tentang tohara ini. Paham ya? Dengan paham sudah bapak lihat visualnya. Silakan nanti dicari referensinya ya di rumah tentang tohara ini.
Kalau ada referensi yang lain, boleh di dunia internet maupun di dunia nyata, di media kita, boleh silakan cari referensinya. Ya, mengenai pahala ini nanti, ya, dengan najis, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti ketemu berikutnya kita diskusikan, ya. Oke. Kita lanjutkan, nanti kita akan ada UTS, ya. UTS kan? Ya, namun sebelumnya itu apa masih ada satu lagi.